والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca tamhid dari Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala sebelum beliau menjelaskan tentang permasalahan kullu bid'atin dhalalah. Beliau awali dengan penjelasan tentang apa? Indah ya Ridwan. Nah, wajibnya mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Qul ati Allah wa ati'ur Rasul. Dalil yang lain, indah ya Umar. Baik, wa ma ataakumur Rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang lain apa Abdul Bar? Sudah disebutkan. Yang lain, indah ya Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang lain, Kasya. Ini dalil untuk apa? Itu dalil yang menunjukkan semua Rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sekarang dalil tentang wajibnya mengikuti Rasul dan taat kepada beliau yang belum disebutkan. Indak ya Ahmad. Nah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini ayat-ayat pokok. Dan tentang wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kita lewati ikhwan fillah, alaikum bi sunnati. Kemudian hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Dalil-dalil begitu banyak tentang wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebab keselamatan. Siapa saja yang bergeser dari ittiba'ur Rasul, maka dia akan terpeleset ke jurang kesesatan. Nah, oleh karena itulah lebih baik sederhana di atas bimbingan Rasul daripada sungguh-sungguh di atas penyelisihan. Sampai-sampai tidur di atas sunnah itu lebih bagus daripada seorang bangun tapi di atas bid'ah. Sebagaimana telah kita baca kemarin asar dari Abil Ahwas Salam ibn Sulaim, seorang tabi'in. Ya Salam, nam ala sunnatin khairun min an taquma ala bid'ah. Wahai Salam, tidur di atas sunnah itu lebih bagus bagimu daripada bangun tapi di atas kebid'ahan. Nah, karena memang ikhwan fillah, seorang semakin bersemangat di atas kebid'ahan itu tidak menambah dia kecuali semakin jauh dari Allah. Ini harus kita ketahui dan kita yakini. Semakin bersungguh-sungguh di atas bid'ah, maka semakin jauh dari Allah.
Lihat keadaan orang-orang Khawarij. Mereka bukan orang-orang yang bermalas-malasan, ya. Mereka orang yang betul-betul semangat, sungguh-sungguh dalam ibadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, tahqiruna salatakum ala salatihim. Kalian anggap remeh salat kalian kalau dibandingkan dengan salat orang-orang Khawarij. Tapi apa? Mereka semangat di atas bid'ah semakin menjauhkan mereka dari Allah. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama ini, dan seperti melesatnya anak panah dari sasarannya. Wal'iyadu billah. Tayyib. Ini poin yang pertama dalam syarah tentang wajibnya mengikuti dan mentaati Rasul. Sekarang kita akan baca ikhwanillah penjelasan dari beliau berhubungan dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf dari kebid'ahan. Qala rahimahullahu ta'ala, laqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal bid'i wa hadzara minha al-a'immatul mahdiyun. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari kebid'ahan. Demikian pula para imam-imam yang mendapatkan hidayah, mereka memperingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Qala fa min tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan yaitu sabda beliau, sungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, ikhtilaf. Dan bagaimana jalan keluar dan jalan selamat dari semua ikhtilaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, serta sunnah khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan sunnah khulafa'ur rasyidin adalah ijma' mereka tatkala mereka bersepakat pada suatu perkara. Kemudian Rasulullah peringatkan kita semua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhi semua perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin fahiya dhalalah. Sebab sesungguhnya semua kebid'ahan, semua perkara yang baru dalam agama itu bid'ah, dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Ini hadits yang masyhur yang hendaknya dipegang erat-erat dan insyaallah kebanyakan sudah menghafal. Hadits dari siapa? Sahabinya indahnya Akhana Siddiq. Hadits Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadits yang pertama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, yang dimaksud dengan amrina ikhwanifillah yaitu dinina, namanya syariatina. Siapa saja yang mengada-adakan di dalam agama kami, agama Islam ini, ma laysa minhu, apa saja yang bukan berasal darinya, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan pada sebagian riwayat ikhwanifillah lebih tegas lagi dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Karena sebagian ahli bidah ikhwanifillah, mereka apa? Mereka berusaha untuk
memelintir hadis ini. Sehingga mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Berarti seandainya seorang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang berasal dari agama itu sendiri, misalnya mengada-adakan salat, mengada-adakan zikir tertentu, itu kan berasal dari agama. Berarti tidak apa-apa. Dan ini salah satu pegangan dari orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah di dalam agama. Yang insyaallah pada pembahasan tersendiri kita akan mengupas tentang permasalahan tersebut. Cuman perlu diketahui di sini bahwasanya di sana ada riwayat dalam mustakhraj. Yang fungsi mustakhraj ini alhamdulillah untuk melihat riwayat-riwayat yang ada dan untuk menggabungkan makna yang diinginkan sehingga semakin kuat. Di sana ada lafaz ma laisa fihi, sehingga tidak ada peluang bagi ahli bidah untuk memasukkan syubhat mereka pada hadis ini. Siapa saja mengada-adakan di dalam perkara agama ini segala sesuatu yang bukan pada agama tersebut, yaitu tidak ada pada agama tersebut perkara tadi, itu sesuatu yang baru, maka itu raddun, bermakna mardud, tertolak. Hadis siapa ini? Indak ya Aisyah. Aisyah man rawah? Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz apa? Indak ya Wahyu? Bisur'ah. Dan riwayat Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan dua lafaz ini akhwanilah penting. Pada lafaz muttafaqun alaih berhubungan dengan orang yang mengada-adakan, man ahdatsa fi amrina. Siapa saja yang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang baru, yang tidak ada di dalam agama tersebut, maka tertolak. Dan seorang pelaku kebid'ahan mungkin akan berkata, saya kan cuma beramal. Berarti yang tertolak itu yang mengada-adakan dulu, yang membikin bid'ah. Sedangkan aku cuma niru. Maka kita bantah dengan hadis yang dalam riwayat siapa tadi? Tuan Muslim, yaitu lafadznya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja beramal dengan suatu amalan. Di sini perhatikan amalan. Nakirah dalam konteks apa, Faiz? Man amila amalan. Nakirah dalam konteks syarat. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan. Amalan apa saja? Yang sifat amalan tersebut apa? Laisa alaihi amruna. Yang syariat kami tidak berada di atasnya. Jadi amruna jangan salah paham, ikhwanifillah. Amruna bukan jamak dari apa? Bukan apa? Dari amr, perintah. Baik. Bukan dari awamir, tapi dari umur. Baik. Yang bermakna syari'atuna dinuna. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang apa? Laisa alaihi amruna. Yang dalam syariat kita ini tidak berada di atas. Fa huwa raddun, maka tertolak. Dan ini hadis yang menjadi timbangan amalan zahir yang harus seseorang mewujudkan dalam setiap amalannya. Ditimbang amalan dia sesuai dengan syariat atau tidak, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini dua hadis dan semuanya insyaallah sudah menghafal, tinggal memperkuat istidlal dan memperkuat apa ikhwanifillah istihdar. Seorang menghafal dalil butuh kuat dari sisi ini, istihdar, kuat untuk apa? Cepatnya dalam menghadirkan. Namanya istihdar. Kalau seorang
beli HP pengen yang cepat loading. Ini juga kita harus lebih cepat loadingnya. Ya. Nah, istihdar ya kemampuan untuk menghadirkan dalil yang sudah dihafal, baik ayat ataupun hadis. Ini harus dilatih. Nah, harus dilatih. Maka jangan suka ngeblank. Dan kalau daras ngeblank ya istihdarnya sulit. Kemudian yang kedua apa? Istidlal. Bagaimana berdalil dengan hadis atau ayat yang telah dihafal. Ini dua kemampuan ini khanifillah harus dilatih. Nah, jadi jangan hanya sekedar menghafal dengan hafalan pasif, tapi butuh hafalan yang betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Karena hafalan dalil ibarat senjata ya khanifillah. Al-Quran yang kita hafal, hadis yang kita hafal itu ibarat senjata yang sangat tajam. Tapi apa butuh orang yang mengayunkan senjata itu dengan kuat. Nah, punya pedang tajam, ya. Tapi kalau tidak bisa mengayunkan, cuma dibawa-bawa, dipopong-popong, apa faedahnya? Ya. Nah, butuh kekuatan untuk mengayunkannya sehingga memiliki kemanfaatan banyak. Juga dalil yang dihafal harus punya kekuatan istihdar, menghadirkan dalil-dalil itu dengan cepat, dan ini butuh latihan. Qala rahimahullah, wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Atau bisa juga yukhalifuna an amri, yakni an syari'ati. Ini lebih luas maknanya. Tapi siapa saja yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati dari tertimpa kefitnahan, dari tertimpa fitnah dan tertimpa azab yang pedih. Juga ayat yang lain ikhwanillah yang berhubungan dengan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Di surat apa ini? Hendaknya Umar. Surat Al-An'am. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah wala tattabi'us subul. Syahidnya di mana ikhwanillah pada lafaz ini? Wala tattabi'us subul. Telah datang penafsiran dari Imamul Mufassirin, tabi'in jalil, Mujahid Ibn Jabr rahimahullahu taala, beliau katakan wala tattabi'us subul ay al-bid'ah wa syubhat. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Jadi berdalil dengan ayat ini, berdasarkan penafsiran dari siapa? Siapa tadi? Mujahid. Imam di antara imam-imam ahli tafsir. Ya, Mujahid. Murid terkemuka dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun athar-athar dari para salaf ikhwanillah banyak. Setelah kita ambil dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, juga butuh kita mengambil sebagian dari athar para salaf. Di antara yang paling masyhur dalam permasalahan ini ikhwanillah dua athar dari sahabat terkemuka Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Umar. Ditambahkan itu perkataan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, jangan kalian mengada-adakan.
faqad kufitum, sebab sungguhnya kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Athar yang sahih dikeluarkan oleh Imam Waqi' dalam kitab Az-Zuhd. Kemudian athar yang kedua dari Abdullah bin Umar. Ini juga athar yang masyhur. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua kebid'ahan itu sesat walaupun manusia melihatnya itu bagus. Nah, dan athar-athar yang lain banyak ikhwanifillah, tapi untuk dihafal dua athar ini. Nah, insyaallah cukup. Baik, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di depan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.